Bagaimana cara kita ihtiram terhadap guru yang non-muslim? Insya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Islam memberikan bimbingan kepada kita secara komprehensif, bahkan mengatur hubungan intermuslim, sesama muslim, dan juga mengatur hubungan di luar hubungan sesama muslim, dengan muslim, dengan non-muslim, dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di rumah sampai interaksi sosial. Di rumah bahkan mengatur, kalaupun ada perbedaan keyakinan di rumah antara anak misalnya dengan orang tua, anaknya masuk Islam terlebih dahulu, orang tuanya belum muslim, bahkan diatur bagaimana interaksinya. Seperti di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun ada perbedaan keyakinan, kata Allah, antara anak dengan orang tua, anaknya masuk Islam, orang tuanya belum di situ, ya kan? Dan bahkan anak dipaksa untuk kembali. Ya, kalaupun ada situasi itu, kata Allah, tolak dengan cara yang halus, yang baik, ya, yang tidak memberi peluang menyakiti, ya kan? Dalam konteks ini menzalimi di sini. Tapi yang paling menarik adalah terkait urusan dunianya tetap bakti yang sempurna diberikan. Perhatian, kalau sakit datangi, tengok, ya, berikan hal yang bisa diberikan optimal. Ya, kalau ada sesuatu materi dibagi, tunjukkan akhlak yang baik, sehingga dengan itu jadi praktek nilai Islam terasakan dalam berkehidupan, sehingga dari situ ada kesan yang bisa didapati dengan izin Allah, hidayah bisa diraih. Nah, sekarang pun bagaimana hubungan atau relasi adab antara guru dengan murid dalam posisi gurunya adalah non-muslim? Tetap adab itu diutamakan. Dalam Islam itu adab sangat luar biasa. Ya, bagaimana sifat penghormatannya? Yang pertama, kita akan bagi dulu penghormatannya kepada 3 bagian dari proses diri kita. Ada secara spiritual, rohiyah kita, kemudian ada aqlaniyah, sisi intelektual, kemudian jasmaniyah, sisi fisikal kita. Ya, secara fisikal, secara etis kita datang, tampilkan lewat perilaku yang baik, lewat fisik kita kan. Kita datang, kalau dia beliau itu laki-laki, kita laki-laki, ya guru cium tangannya, gitu kan? Cium tangannya, bagaimanapun kan guru, gitu ya. Kalau yang kita laki-laki, beliau perempuan, seperti kita punya adab, gitu kan, untuk kesopanan, ya jaga sikap kita, kata-kata kita rendahkan, jangan sampai meninggikan kata di hadapan guru-guru kita, gitu kan. Kemudian juga secara material, kalau ada kelebihan-kelebihan apa yang bisa diraih, kemudian berbagi. Guru misalnya diberikan sesuatu yang guru tidak meminta kadang-kadang, ya, kecil terlihatnya tapi besar sekali value-nya, ya kan? Dari materi yang bisa kita bagi, kalau sakit kita tengokin, ya, kalau ditanya, nah ibu atau bapak kan nggak ngajarkan sampai begini, terima kasih, Anda jawab, alhamdulillah Pak Bu, Islam mengajarkan saya untuk bersikap seperti ini. Ya, Allah membimbing saya untuk memuliakan bapak ibu, Allah membimbing, Rasul membimbing saya untuk memuliakan setiap orang yang memberikan kepada saya manfaat-manfaat walaupun hanya 1 huruf, ya kan? Nah, kemudian secara intelektual bagaimana? Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita amalkan dengan baik. Ya, beliau mengajarkan kita A, mengajarkan B, mengajarkan C dan sebagainya, praktikkan. Ya, sebagai disiplin ilmu yang mencerahkan, memberikan nilai kebaikan. Kemudian secara spiritual kita berdoa supaya mendapatkan hidayah. Beliau mendapatkan kasih sayang Allah untuk mendapatkan hidayah, menerima nilai-nilai keislaman dengan baik, melembutkan hatinya, dan seterusnya. Itu usaha yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Dan di sini indah sekali. Jadi fair, objektif. Anda tidak paksa orang untuk mengikuti keyakinan, la ikraha fid din, tapi Anda berdoa untuk mendapatkan pencerahan, lalu praktekkan dengan akhlaknya, ilmunya dipraktekkan. Ketika ada orang mengatakan, wah Bapak Fulan hebatnya, sebut namanya. Saya bukan hebat. Allah memberikan amanah kepada Ibu Fulan, Bapak Fulan, yang telah mengajar saya seperti ini. Jadi kalau Anda melihat saya seperti ini, itu jasanya Bapak Fulan, Ibu Fulan. Undang beliau. Ya, perkenalkan pada teman-teman bisnis Anda, ini guru saya yang mengajarin saya begini. Anda pilot, ajak dia terbang. Umumkan di pesawat. Ya, Anda sampaikan gitu, to all passengers, ya, untuk semua yang hadir pada sesi ini, gitu kan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda sesuatu yang sangat penting sampai saya berada di tempat ini. Ya, saya punya tamu spesial, we have a special guest in our flight, gitu kan. Misalnya kita punya sosok yang spesial di penerbangan kita pada saat ini. Dia adalah yang mengajar saya dari sejak kecil, sebut namanya, Masya Allah. Dan perhatikan bagaimana nanti penumpang lain itu memberikan apresiasi, tepuk tangan, selamat. Lalu Anda minta kepada pramugarinya bawain bunga, kasih dia tuh, ya. Dan lihat apa yang terjadi gitu. Ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Anda, katakan, ya, Islam yang meminta saya untuk bersikap seperti ini. Gitu kan? Allah yang meminta saya untuk memuliakan Anda. Nabi yang ngajarin saya begini.
ini masih kecil dari apa yang telah Anda berikan kepada saya. Ya, itu poin-poin itu. Dan itu hidayah. Akhlak itu luar biasa. Akhlak itu yang terdepan. Ya, memberikan respect kepada orang lain itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Nabi itu Masya Allah, di antara inti risalahnya kan menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Di antara misi utamaku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia. Dan akhlak itu lebih cepat dampaknya. Impact-nya lebih cepat dibandingkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata saya bicara begini, yang dengar mungkin ya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Berapa yang kemudian bisa mempraktekkan? Tersentuh? Iya, boleh jadi. Tapi siapa yang bisa merubah itu? Mendorong sentuhan itu kepada jiwanya untuk bisa berpraktek. Ya, kan liriknya baru sampai sentuhlah ia tempat tepat di hatinya. Maka akan jadi milik untuk selamanya. Tapi ketika jadi milik itu perlakuannya seperti apa? Kan mesti ada bimbingan lanjutannya. Kalau bukan karena taufik Allah, mustahil. Bisa dibimbing dengan cara yang baik, bisa dipraktekkan dengan cara yang indah, kan? Nah, maka ini butuh kekuatan, butuh motivasi, butuh dorongan, dan tempatkan itu sebagai nilai ibadah karena Allah. Jadi kalau udah semuanya ibadah itu, udah yang tergambar di benak kita Allah ridha itu, dan itu akan ada keikhlasan, dan keikhlasan itu yang menggerakkan jiwa seseorang untuk menerima. Itu poinnya, dan kuat sekali, kuat pegangan itu. Ya, saya kira itu yang mungkin bisa kita tempuh. Allahu a'lam. Boleh jadi ada cara-cara lain yang guru-guru kita bisa ajarkan, ditambahkan, disempurnakan, dan insya Allah semua itu menjadi kelengkapan kita untuk mendedikasikan segala kegiatan kita sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali karya-karya yang dikarang oleh para ulama kita dari sejak dulu. Imam Nawawi Ad-Dimashqi misalnya punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan di antara babnya bagaimana menghormati guru sampai masuk ke ruangan belajar itu. Bagaimana, ya ini memang konteksnya kan muslim ya, itu yang intermuslim, masuk ucapkan salam, sapa kawan-kawan, muliakan guru, itu kan kapan waktunya bertanya, kapan berkunjung, dan semua adabnya lengkap sekali. Ada sebagian bisa dipraktekkan pada non muslim yang di luar sifat-sifat keimanan, ya, yang standar universal. Sama itu berlakunya tuh. Nah, itu dijaga betul tuh, kalau sudah paham keberkahannya dapat tuh, ya. Nah, kemudian juga pada akhirnya hal-hal demikian insya Allah akan membuat ilmu murid itu lebih berkah, ya, untuk didapatkan dan diamalkan dalam kehidupannya.